aku dan Raja Bindusara pun diserang. Asoka telah difitnah karena serangan itu. Ini menandai awal dari masalah untuk Asoka dalam jalannya menjadi seorang Raja Magadha. Bangunlah Yang Mulia, aku mohon. Asoka telah dijatuhi hukuman mati. Dan hanya kau yang bisa menyelamatkannya. Sadarlah, Asoka tidak bersalah. Dia tidak mungkin menyakiti siapapun. Dia tidak mungkin mencoba untuk membunuhmu. Dharma memohon pada Bindusara yang terbaring lemah, meminta beliau sadar dan mengatakan bahwa Asoka tidak bersalah, tidak mungkin menyakiti siapapun apalagi mencoba membunuhnya. Ia mengaku tidak pernah meminta apapun sebelumnya, tapi kali ini ia benar-benar memohon agar anaknya diselamatkan. Ia memohon agar Bindusara bangun karena Asoka membutuhkan ayahnya sekarang. Panggil tersangkanya ke pengadilan. Mulai saja prosesnya. Tapi dia hanya seorang anak kecil, bukan anak biasa. Horasan langsung membantah, mengatakan Asoka bukan anak biasa melainkan penghasut pemberontakan, alat musuh untuk menyerang raja. Ia menyebut dirinya calon raja, ingin menyingkirkan raja, membuat kekacauan dan kebakaran, serta mencoba menemui raja. Dia yang telah membuat kebakaran dan masalah di Magadha. Helena lalu bertanya, apakah itu benar? Asoka mengakui ia memang menyelinap dan membuat kebakaran serta bersembunyi di atas pohon saat dikejar prajurit. Helena kembali menekan dan menanyakan apakah ia juga yang memanah raja. Akui saja semua tuntutan di persidangan besok. Dan aku akan menyelamatkanmu dari ancaman hukuman mati. Pikirkan baik-baik. Asoka dengan tegas menyatakan bahwa ia telah berjanji pada ibunya untuk selalu berkata benar. Dan di pengadilan ia mengatakan bahwa ia tidak pernah menyerang raja. Ia juga mengungkap bahwa Helena menemuinya di penjara dan menawarinya keselamatan jika ia mau mengaku. Namun ia menolak karena baginya mati demi kebenaran jauh lebih berharga daripada hidup dengan kebohongan. Ia menegaskan bahwa ia tidak pernah memanah raja dan bahkan telah melihat pelaku sebenarnya. Dan hal itu sudah ia sampaikan kepada Helena sebelumnya. Pengkhianat ini telah melanggar kesopanan. Dia telah menghina pengadilan. Hukum mati dia sekarang juga. Helena marah dan langsung memerintahkan hukuman mati saat itu juga. Namun tiba-tiba terdengar langkah kaki memasuki ruang sidang dan semua terkejut saat Acarya muncul dalam keadaan hidup. Acarya Chanakya, dia telah dibunuh. Aku telah melaksanakan perintahmu untuk mengakhiri hidupnya sebelum doa di pagi hari. Acarya berbicara tegas bahwa dunia berdiri atas keseimbangan, seperti bumi, matahari, dan angin, dan kebenaran adalah bagian darinya. Ia menyatakan dirinya masih hidup sebagai bukti. Ia mengakui memang terjadi serangan terhadap raja, namun hari ini ada kejahatan yang lebih besar, yaitu penghancuran kebenaran dan keadilan sebagai pilar kerajaan. Jika itu terjadi, maka itu adalah penghinaan besar bagi kerajaan. Ia menegaskan bahwa dirinya diselamatkan untuk melindungi kebenaran dan keadilan, lalu menantang Helena karena tidak berhak menjatuhkan hukuman tanpa kehadiran raja. Acarya menjelaskan bahwa hanya dewan yang berhak memutuskan hukuman saat raja tidak hadir. Keputusan tidak boleh berdasarkan pendapat pribadi dan harus melalui sidang. Namun Helena telah melanggar itu. Mungkin kau tidak tahu kalau raja sedang dalam keadaan kritis. Dan berdasarkan peraturan, jika raja sedang berhalangan, maka... Ratu Helena, mungkin saja kau tidak ingat bahwa akulah yang membuat peraturan-peraturan itu. Hanya anggota dewan yang bisa memaafkan atau menghukum seorang penjahat dalam proses persidangan saat raja berhalangan. Kau tidak bisa memutuskan apakah tertuduh bersalah atau tidak hanya karena pendapat pribadi saja. Keputusan itu hanya bisa diambil oleh anggota dewan yang mendengarkan persidangan. Helena membalas bahwa siapapun yang membela tertuduh adalah musuh kerajaan karena penyerang raja adalah pengkhianat. Namun Acarya menegaskan bahwa tertuduh dan penjahat itu berbeda. Tuduhan terhadap Asoka belum terbukti sehingga ia masih seorang tertuduh, bukan penjahat. Itulah perbedaan antara keadilan dan ketidakadilan, dan ia akan berdiri di pihak Asoka untuk memastikan tidak ada ketidakadilan serta membuktikan bahwa Asoka tidak bersalah, karena ia yakin Asoka memang tidak bersalah. Dan aku sangat yakin bahwa anak itu tidak bersalah. Aku harus mencari tahu kenapa Chanakya melindunginya.
Siapa anak itu sebenarnya? Sampai Chanakya bisa selamat dari serangan fatal seperti itu. Helena menatap tajam dan bertanya apakah Acarya Chanakya benar-benar ingin membela anak yang dituduh menyerang raja. Acarya menjawab ia tidak membela siapapun, ia hanya membela kebenaran. Helena kembali menekan apakah itu berarti semua yang ada di sana sedang membela kebohongan. Acarya menjawab kebenaran akan segera terungkap, namun Ashoka menyela dan menolak dibela. Ia mengatakan semua masalah ini terjadi karena Acarya dan dirinya sampai dirantai di sana karena perintahnya. Helena berkata ia seharusnya menghukum Ashoka karena tidak menghormati Acarya. Namun karena Acarya justru ingin membelanya, maka ia tidak akan melakukan apapun. Kau telah menyelamatkan nyawa anak penyusup ini. Acarya menjawab tenang bahwa tidak ada yang bisa menghindar dari kematian. Ia hanya menghindari mereka yang mencoba membunuhnya. Mereka semua bodoh karena meremehkan kemampuannya hanya dari usia dan tidak tahu bahwa ia mampu menahan napas jauh lebih lama dari yang mereka kira. Baik Raja maupun Acarya Chanakya kehilangan nyawanya di hari yang sama. Ada musuh yang telah menyerang Acarya Chanakya yang menyebabkan kematiannya. Dan berita ini telah disebarkan ke seluruh kerajaan. Sekarang kita harus mulai rencana kita. Karena sudah bertahun-tahun kalian dipercaya sebagai mata-mata bagi Acarya Chanakya, maka hari ini akan kuungkapkan sebuah rahasia pada kalian semua. Acarya masih hidup. Aku telah melukai kaki kanan penyerangku dengan menggunakan gelang-gelangku ini. Berusahalah sebaik mungkin untuk bisa menemukan dia sebelum matahari terbenam. Sudah dapat? Acarya lalu memanggil Rada Gupta dan pelayannya itu membawa seorang prajurit yang telah mencoba membunuh Acarya. Hal itu langsung membuat Helena dan Justin cemas karena takut kebenaran akan terbongkar. Acarya memperkenalkan prajurit itu bernama Pratak, seorang prajurit Magadha sekaligus pengawal raja. Lalu ia bertanya apakah Pratak mengakui bahwa dialah yang menyerang dan mencoba membunuhnya bersama kaki tangannya. Setelah sempat diam, akhirnya Pratak mengakui. Acarya lalu memerintahkannya untuk menunjukkan luka kepada semua orang di sidang. Lihat lukanya. Dia mendapatkan luka itu saat melakukan serangan mematikan kepadaku. Maka aku menyerangnya balik dengan menggunakan gelang-gelangku ini. Dan luka itu adalah akibat dari seranganku. Acarya kembali menekan dan meminta Pratak mengatakan siapa yang memerintahkannya. Namun sebelum ia bicara, Helena menyela dan mengatakan bahwa mereka senang melihat Acarya masih hidup, tetapi semua orang pasti bertanya, bagaimana mungkin seseorang yang mencoba menyerang gurunya bisa dipercaya? Acarya menjawab yakin bahwa ia sudah memiliki bukti dan itulah alasan ia datang terlambat. Sekarang ia akan membuktikan bahwa Pratak berkata jujur. Lalu Acarya beralih kepada tabib istana dan mengingatkan bahwa tugas tabib kerajaan hanya untuk raja dan keluarganya. Namun saat Raja Bindusara sedang sakit, tabib justru meninggalkan tugasnya untuk mengobati seorang prajurit yang terluka. Acarya menegaskan bahwa tindakan itu adalah pelanggaran dan tidak mungkin dilakukan tanpa perintah dari seseorang yang memiliki kekuasaan besar. Ia mengatakan ini bukan kebetulan, seperti juga bukan kebetulan bahwa ia dan raja diserang di waktu yang sama. Menurutnya ini adalah persekongkolan, sebuah rencana yang disusun oleh mereka yang merasa takut pada dirinya atau pada raja. Ia menegaskan bahwa ia dan raja memiliki musuh yang sama dan nama orang itu akan terungkap melalui kesaksian Pratak. Siapa orang yang memerintahkanmu untuk melakukannya? Ayo bicara, Pratak! Acarya melanjutkan bahwa jika Pratak mengungkap kebenaran, maka ia mungkin bisa lolos dari hukuman mati. Namun diamnya menunjukkan bahwa ia lebih takut pada terbongkarnya kebenaran daripada kematian. Helena lalu berkata sekarang hanya Ashoka yang bisa menyebutkan pelaku sebenarnya. Namun Acarya kembali menegaskan bahwa ada perbedaan antara tertuduh dan penjahat. Selama tuduhan terhadap Ashoka belum terbukti, maka ia hanyalah seorang tertuduh, bukan penjahat. Helena akhirnya berkata jika Acarya tetap ingin membela anak yang dituduh menyerang Raja Magadha, maka demi kerajaan dan untuk membuktikan kebenaran, ia menunjuk Amatya Kalatah untuk menangani kasus ini. Dengan menyatakan dia sebagai pembela Magadha, kau berarti menyebutku sebagai orang yang anti Magadha. Aku menghormati
kebijaksanaan dari Amatya Kalatak. Dengan menghadapi Amatya Kalatak, jika aku bisa mencabut semua tuduhan terhadap anak itu, maka tak seorang pun akan meragukan bahwa anak itu memang tidak bersalah. Amatya berbicara dengan tenang dan hormat. Ia mengatakan selama ini ia belajar dari Acarya dan menganggapnya sebagai guru. Bukan hanya dirinya, tapi banyak keluarga Magadha juga menjadikan Acarya panutan. Ia mengaku bahwa bisa berdebat demi membuktikan tuduhan terhadap seorang tertuduh adalah sebuah kehormatan besar baginya. Namun, ia juga meminta agar apapun yang ia katakan hari ini tidak membuat Acarya menyimpan dendam. Acarya menjawab singkat bahwa itu adalah tugasnya dan ia harus menjalankan tanggung jawabnya. Lakukan saja apa yang perlu dilakukan. Amatya lalu meminta izin kepada semua yang hadir untuk memulai proses sidang. Amatya langsung menginterogasi Asoka, menanyakan apakah ia berada di tempat saat raja diserang. Asoka menjawab ia memang ada di sana, namun belum selesai bicara, Amatya langsung memotong dan mengatakan bahwa ia bersembunyi di balik pohon. Asoka menjelaskan ia bersembunyi untuk menghindari prajurit. Amatya kembali menekan agar ia hanya menjawab iya atau tidak, lalu menanyakan apakah saat itu ia membawa busur dan panah serta membidik panah beracun ke arah raja. Asoka membantah dan mengatakan itu tidak benar karena ia bahkan tidak tahu cara memanah. Amatya kembali bertanya kenapa ia bersembunyi, dan Asoka menjawab karena ia dikejar prajurit dan saat itulah ia melihat pembunuh yang sebenarnya bersembunyi di atas pohon. Kalau kau tidak percaya pada apa yang kukatakan, di sana ada seorang wanita. Panggil saja dia. Dia orang yang mengobati raja pada saat itu. Dia juga melihat pembunuhnya. Benarkah itu? Horasan langsung menyela dan mengatakan bahwa wanita itu datang karena perintah Acarya untuk mengobati raja. Amatya meminta izin kepada Helena untuk menghadirkan wanita itu ke pengadilan dan Helena mengizinkannya. Tidak lama kemudian, seorang wanita datang dengan wajah tertutup dan itu adalah Dharma. Saat memasuki ruang sidang, ia teringat masa lalu. Horasan memerintahkannya untuk memperkenalkan diri dan membuka penutup wajahnya, karena kesaksian harus jelas. Helena juga memerintahkan hal yang sama dan mengancam akan menyuruh prajurit jika ia tidak melakukannya. Dia adalah Dharma. Bertahun-tahun lalu dia telah menikah dengan raja. Dia masih hidup. Ini artinya putramu pun masih hidup. Katakan padaku, apakah dia putramu? Tidak, tidak. Dia bukanlah putraku. Akan kubunuh dia sekarang juga. Tidak. Namun semua itu hanyalah bayangan ketakutan Dharma. Horasan kembali memerintahkannya membuka penutup wajah, namun ia tetap diam. Tiba-tiba seorang prajurit datang membawa kabar bahwa Raja Bindusara sudah mulai sadar. Helena berpura-pura senang dan pendeta menyatakan sidang harus ditunda sampai besok. Asoka masih hidup karena raja yang diserang kini telah sadar. Helena langsung memerintahkan bahwa tidak ada seorang pun boleh menemui raja tanpa izinnya. Aku berdoa selama ini agar kau bisa mendapatkan kepulihanmu kembali. Di sisi lain, Justin berbicara kepada Bindusara dan meminta maaf karena tidak berada di sisinya saat ia sadar. Ia mengatakan musuh sangat licik sampai menggunakan seorang anak untuk menyerang raja. Bindusara terkejut mendengarnya. Justin menjelaskan bahwa anak itu mengaku sebagai Raja Van, sering membuat kekacauan di kota dan bahkan menghasut rakyat melawan raja, serta kini telah ditangkap oleh Acarya dengan tuduhan pengkhianatan tingkat tinggi. Helena menambahkan bahwa Acarya telah kembali karena khawatir pada raja dan kerajaan. Namun anehnya, ia justru membela anak yang dituduh menyerang raja. Bindusara kebingungan dan mengatakan yang ia ingat hanya pertarungan melawan Saktiraj di Ujjaini, dan setelah itu ia tidak ingat apapun. Helena menjelaskan bahwa ia tidak sadarkan diri, dan bahkan dalam kondisi itu masih diserang. Namun untungnya, anak itu berhasil ditangkap. Seorang anak. Ini membuktikan musuh-musuh kita semakin licik saja. Tapi kau tidak perlu merasa khawatir lagi, Bindusara. Sidang untuk membuktikan kesalahan anak itu sudah dimulai. Bahkan kesimpulannya akan diumumkan besok. Bindusara akhirnya berkata bahwa ia ingin mendengar kedua pihak dalam sidang besok sebelum menentukan nasib anak itu. Jika terbukti bersalah, maka sesuai hukum ia akan dihukum mati. Di sisi lain, Chandragupta melaporkan kepada Acarya bahwa 3 mayat telah ditemukan di rumah bordir. Mereka mati karena racun yang dicampur dalam minuman berupa jus dan ganir, dan racun itu sama dengan racun yang digunakan pada panah yang diarahkan kepada Raja Bindusara.
Itu memang racun yang sangat mematikan. Racun itu hanya bisa dibuat oleh orang yang sangat ahli. Untuk mempersiapkan racun itu, semua bahan-bahan yang dibutuhkan hanya bisa ditemukan di satu tempat saja. Di tempat tinggal tabib kerajaan. Lalu kenapa putraku yang terancam oleh hukuman mati?